Ya, baik kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin untuk pagi ini kita penjelasan mengenai praktikum material piranti dilaksanakan secara online dulu ya teman-teman. Dan kebetulan memang untuk data ini sudah ada, jadi nanti saya share. Kemudian nanti teman-teman tinggal melakukan pengolahan data begitu ya dan melakukan beberapa pembahasan terkait dengan materi yang saya sampaikan gitu ya. Ya, baik. Oke, nah ini eh, yang pagi ini ingin saya sampaikan yaitu mengenai analisis sambungan ya. Nah, analisis sambungan itu seperti apa sih? Nah, ini saya sedikit menjelaskan atau memberikan gambaran ya. Film tipis BST ini adalah salah satu sensor yang yang dikembangkan oleh Prof. Irzaman ya di lab materialnya beliau yang sejak kayaknya dari 2008 sudah dikembangkan begitu ya, di mana memang material film tipis BST ini kepanjangan sebenarnya ya, dia barium strontium titanat, di mana memang film tipis BST ini ditumbuhkan di atas substrat silikon begitu, yang kita tahu bahwa silikon ini kan merupakan salah satu jenis dari semikonduktor gitu ya. Nah, jadi untuk yang BST-nya ini, untuk yang pernah saya lakukan penelitian, ini BST-nya di dadah atau di kotori ya. Kalau istilahnya di kotori itu di dadah bahasa Indonesianya. Ini ada yang namanya apa namanya senyawa yaitu tantalum pentaoksida atau Ta25 Ta2O5 atau tantalum pentaoksida ini salah satu pendadah ya yang sebenarnya nggak cuma ini ya, ada banyak yang sedang di apa namanya yang sudah diteliti oleh tim dari Prof. Irzaman begitu ya, dan kebetulan saya meneliti di bagian pendadahnya ini adalah yang tantalum pentaoksida atau Ta205 Ta2O5. Nah, jadi di sini kita bisa lihat ya, jadi untuk substrat silikon yang diberikan larutan atau dilapisi film tipis PST, ini di sini akan ada sambungan di tengah-tengah ini ya. Jadi ini silikon, sambungan antara substrat silikon dengan si BST-nya. Nah, sambungannya inilah yang kemudian ternyata setelah diteliti lebih lanjut, dia memiliki karakteristik fotodioda gitu ya. Fotodioda ini berarti dia bisa menghantarkan arus gitu ya ketika diberikan rangsangan berupa cahaya gitu ya. Nah, intinya sih seperti ini. Ini tampak samping begitu ya, dan ini besar yang sebenarnya ukurannya sangat kecil begitu ya. Nanti saya share mungkin bentuknya, realnya seperti apa. Jadi ini substrat silikonnya ukurannya cuma 1 kali 1 sentimeter ya. Jadi kecil banget ya, lumayan kecil. Kemudian separuhnya, hampir separuhnya dia dilapisi oleh yang namanya film BST yang merupakan di sini kita lihat film BST-nya ini merupakan campuran dari larutan-larutan yang ada di sini yaitu barium asetat, strontium asetat, titanium, kemudian metoksi sampai dengan tantalum gitu ya. Ini adalah pengotornya atau pendadahnya. Kemudian dia akan dicampur, kemudian di sini ada perkursor ya. Perkursor itu biar nanti larutannya merata ya intinya ya. Kemudian dilakukan proses spin coating. Spin coating ini seperti apa namanya? Dia seperti spray larutan supaya merata di atas larutan di atas substrat silikon gitu ya. Jadi eh, kita tetesin, kemudian nanti dia akan muter gitu ya. Nah, itu ada alatnya tersendiri gitu ya di lab material di Departemen Fisika. Kemudian ini putarannya itu 3000 RPM kurang lebih gitu ya. Jadi RPM-nya semakin tinggi ya alatnya akan berputar semakin cepat gitu ya. Jadi kalau semakin ingin tipis lapisannya, otomatis spinnernya itu harus RPM-nya harus makin besar gitu ya. Kalau kecil ya otomatis si larutan BST-nya ini akan apa namanya tidak akan bisa eh, ter apa namanya
tersebar dengan cukup tipis gitu ya. Merata mungkin, tapi mungkin ketebalannya berbeda ketika RPM-nya juga berbeda gitu ya. Nah, setelah ini selesai, barulah nanti substrat yang ini tadi yang sudah dilapisi oleh si film tipis BC ini akan dipanaskan atau melakukan di sini disebutnya annealing ya. Kurang lebih 15 jam gitu ya. Jadi memang ditinggal di lab gitu ya dan dia punya apa namanya punya suhu tertentu yang memang sudah disetting sedemikian rupa di alat yang dimaksud. Nah, baru kemudian nanti ada dua jenis di sini ada film tipis BST yang memang dia tidak ditambahkan tantalum pentaoksidanya ya. Kemudian yang BSTT ini sudah ditambah pendadah gitu ya. Sekali lagi pendadah itu untuk apa? Dia fungsinya adalah untuk meningkatkan konduktivitas listrik dari si eh, sensor atau film tipis BST yang sudah ada gitu ya. Jadi seharusnya semakin oke nih kalau misalkan di dada. Nah, baru setelah berikutnya ini ada karakterisasi. Nah, seperti itu ya kurang lebih. Nah, yang mungkin nanti akan saya jelaskan sedikit, mungkin teman-teman nggak akan semua part dikerjakan begitu ya, hanya bagian-bagian pentingnya saja gitu ya, karena cukup kompleks begitu. Nah, di sini ada yang namanya pengukuran IV. IV-nya itu I-nya itu arus, V-nya itu tegangan. Kemudian setelah diukur, nah datanya ini akan kita peroleh. Kalau sudah diperoleh, maka akan dilakukan analisis. Kalau sudah dianalisis, maka kita akan merepresentasikan hasilnya bisa dalam bentuk grafik, begitu ya, atau bentuk lainnya yang memang sesuai dengan karakteristik data yang ada. Nah, untuk latar belakang sebenarnya seperti yang tadi saya sampaikan bahwa si film tipis BST ini adalah salah satu material semikonduktor ya yang kemudian banyak diaplikasikan di berbagai device elektronik terutama untuk sensor di mana memang apa namanya film tipis BST ini dipabrikasi secara ini ya masih secara skala lab lah ya belum secara pabrik begitu ya. Kemudian yang sampai saat ini banyak dikembangkan dia bisa digunakan untuk sebagai sensor suhu, sensor cahaya, begitu ya. Dan masih ada beberapa implementasi dari film tipis BST ini, begitu ya. Sehingga memang memperkuat bahwa ternyata memang material semikonduktor ini banyak sekali kontribusinya untuk berbagai implementasi, terutama untuk perangkat-perangkat elektronik ya. Nah, untuk film tipis di BST ini dia butuh kontak. Jadi kalau misalkan saya di lab, saya harus memberikan kontak di sini. Ini yang ini nih adalah kontak ya dari aluminium dan ini harus dibuat khusus begitu ya. Ada saya dulu sampai ke ITB kayaknya di sana yang memang ada untuk bisa eh, menghubungkan antara si silikon ini dengan kabel gitu ya. Jadi nggak bisa cuma ditempel biasa nggak bisa gitu ya. Jadi seperti itu. Nah kemudian untuk kontak semikonduktor ini sebenarnya cukup penting begitu ya untuk kemudian bisa diaplikasikan di berbagai sirkuit elektronik begitu ya atau rangkaian elektronik. Kemudian untuk pengukuran arus dan tegangan atau IV, nah ini bisa digunakan untuk menganalisis kualitasnya. Gimana sih kualitas dari film tipis biasa yang dihasilkan ini kita bisa dapatkan dari sana. Nah, kemudian parameter apa yang dianalisis? Nah, ini ada yang namanya tegangan penghalang yang saya kemarin sampaikan bahwa tegangan penghalang itu apa sih? Tegangan penghalang itu di sini ya. Jadi ketika arus listriknya belum muncul, nah itu salah satunya disebabkan oleh adanya tegangan penghalang gitu ya. Dan kemarin sudah saya sampaikan untuk silikon, nah ini di kisaran 0,7 volt untuk tegangan penghalang. Karena setelah 0,7 volt secara teori, maka baru mulai ada arus muncul untuk kemudian dia akan semakin melesat gitu ya setelah melewati 0,7 volt dengan semakin bertambahnya tegangan. Nah, seperti itu. Kemudian saya kembali lagi eh, yang berikutnya di sini ada arus saturasi dan hambatan seri ini mungkin nggak semuanya ya teman-teman olah gitu ya untuk beberapa saja. Untuk yang arus saturasi mungkin sama hambatan serinya nanti akan saya langsung berikan saja gitu. Nah, kemudian nah ini untuk metode pengukuran. Nah, jadi untuk pengukuran arus tegangan, kalau kemarin teman-teman kan sudah mengukur begitu ya, namun
proses pengukurannya itu dilakukan di lab dan ada banyak keterbatasan di antaranya eh, power supply-nya itu hanya di kisaran positif pertama, kemudian untuk rentang tegangan yang diberikan itu cukup besar kan jedanya ada yang sampai jedanya berapa? 5 volt gitu ya, selisih-selisihnya begitu ya. Nah, untuk yang di lab fisika material ini dia ada alat khusus begitu ya, alat ukur namanya IV meter di mana memang IV meter ini bisa memberikan catu daya begitu ya. Jadi dia seperti power supply juga dan rentangnya itu bisa sangat kecil sekali gitu ya. Sehingga kita tahu dan kita bisa mendapatkan data yang cukup banyak begitu. Berikutnya untuk pengukuran arus tegangan film tipis ini ada alat ukur namanya Catley Source Meter Family di mana memang ada dua kondisi yang akan diambil yaitu kondisi gelap. Gelap itu berarti tidak ada cahaya sama sekali dan satu lagi kondisi terang. Kondisi terang itu berarti si sampelnya itu atau film tipis BST-nya itu diberikan sinar sebesar 3000 lux ya. Lux ini menandakan besarnya intensitas cahaya. Jadi ada lampu yang bisa diukur menggunakan lux meter. Nah, kemudian ada lagi untuk tegangan pencatunya itu dari negatif 20 sampai dengan positif 20 volt. Nah, untuk kemarin kita kan memang sampai 15 volt ya, tapi untuk yang positif saja. Nah, untuk kenaikannya kalau kemarin kita mungkin di berapa volt ya, setiap 5 volt begitu ya. Sementara untuk yang IV meter ini yang tipe Catley ini bisa memberikan catu daya dengan kenaikan sebesar 0,2 volt. Jadi setiap 0,2 volt itu ada arus yang terukur dan kita tidak mengukur secara manual menggunakan eh, multimeter gitu ya, capek banget gitu ya. Jadi datanya sudah ada dan kita bisa tarik data tersebut dalam bentuk file Excel. Intinya seperti itu. Nah, ini kurang lebih alatnya, ini ada IV meternya. Jadi ini sampelnya, kaki-kakinya ada totalnya ada 4 kontak atau kaki di sini ya. Ini aluminium, aluminium yang kemudian dihubungkan dengan kawat ya. Dan kemudian kawat-kawat itu nanti kita bisa sambungkan ke yang namanya catu daya di sini ya. Jadi kalau yang apa namanya yang dioda yang mungkin ada di lab, nah itu kan sebenarnya kawat, lalu dia terhubung dengan bagian atas. Nah bagian atasnya itu ya memang sudah didesain atau dibuat sedemikian rupa sehingga dia lebih aman ya, lebih kuat. Nah, itu memang style fabrikasi seperti itu. Tapi untuk yang skala lab, nah ini masih bentukannya lempengan biasa begitu ya, teman-teman ya. Nah, kemudian ini dihubungkan dengan catu daya positif negatif, lalu kemudian kita bisa mengambil data berupa tegangan dan arus listriknya dari langsung dari komputer. Intinya sih seperti itu. Nah, ini nanti teman-teman akan saya berikan langsung data, mungkin 2 data saja, untuk kemudian nanti teman-teman membuat kurvanya. Tapi mungkin tidak terang gelap ya, cuma 1 data saja. Saya lupa terang atau gelap. Tapi intinya saya akan berikan data, kemudian teman-teman harus plotkan, dapatkan kurva karakterisasi arus tegangan. Jadi ini tegangan, kemudian arus, begitu ya. Nah, untuk kurva karakteristik dioda pekan lalu juga saya sudah jelaskan begitu ya, bentuknya mungkin kurang lebih seperti ini. Nah, nanti teman-teman silakan bisa plotkan, bisa menggunakan scatter plot ya, menggunakan Excel aja nggak apa-apa. Nah, di sini ada variasi. Yang pertama ini tanpa doping, jadi dia nggak ada sama sekali penambahan Ta205 atau Ta2O5. Sementara untuk yang B, C, dan seterusnya ini diberikan Ta25, Ta2 Ta2O5 atau tantalum pentaoksida gitu ya. Intinya seperti itu. Ini apa namanya? Saya jelaskan hasil keseluruhannya begitu ya. Nah, nanti teman-teman akan saya berikan data, 2 data, kalau nggak salah yang 2,5 sama 7,5 atau berapa gitu ya. Untuk kemudian nanti teman-teman bikin kurva tegangan terhadap arusnya gitu ya. Nah, ini untuk yang bagian 5% pendadah, kemudian 7,5 pendadah sama 100. Ini kenapa ada 2? Karena memang saya berikan atau ada 2 kondisi yaitu terang dan gelap. Nah, untuk latihan nanti cukup 1 saja ya. Nah, kemudian apa yang harus diolah? Jadi di sini
Sebenarnya untuk teman-teman saya ingin teman-teman menghitung yang bagian tegangan penghalang saja gitu ya. Jadi nanti nilai-nilai yang sudah ada ini nanti akan saya berikan dalam bentuk Excel. Nah, teman-teman tinggal menghitung gitu ya. Kemudian di sini secara umum memang dari beberapa kurva karakteristik dioda yang mungkin perlu untuk apa namanya untuk dianalisis ini memang pertama yaitu berkaitan dengan kurva karakterisasi IV. Jadi kalau misalkan teman-teman mendapatkan data, kemudian data yang dihasilkan ini bentuk kurvanya tidak seperti ini. Nah, ini berarti mengindikasikan dia bukan dioda gitu kan ya. Nah, kalau yang masih seperti kurva karakteristik dioda ya mungkin tidak smooth ya memang karena banyak hal terjadi ketika memang kita melakukan proses pengambilan data gitu ya. Entah mungkin dari faktor eksternal, cahaya, tambahan atau yang lainnya itu bisa mempengaruhi atau mungkin apa namanya kontak yang dihubungkan ini ada masalah, nah itu juga bisa terjadi. Jadi akan banyak hal tentunya. Nah, kemudian ini ada yang namanya tegangan jatuh. Ya, kemarin saya sempat membahas mengenai tegangan jatuh yang kita sebut atau kita beri lambang VD. Nah, tegangan jatuh ini memang ada di sambungan PN. Jadi kalau misalkan apa namanya dia forward bias, nah di situ akan ada tegangan jatuh yang nilainya kita bisa lihat kalau di gambar, ini saya nggak bawa ininya ya untuk coret-coretnya. Jadi kalau misalkan semakin lebar, gitu kan ya, semakin lebar, nah ini mengindikasikan bahwa memang kalau yang forward bias itu kan biasanya gapnya makin kecil ya antara P sama M-nya. Sementara untuk yang apa namanya, yang sebaliknya, yang reverse itu akan semakin lebar gitu ya antara P dan M-nya, tengah-tengahnya itu sambungan gitu ya. Jadi untuk tegangan jatuh ini adalah tegangan yang memang muncul di area sambungan PN. Itu yang harus teman-teman tahu. Nah, kemudian sebenarnya yang berikutnya dari kurva karakteristik dioda atau IV, ini teman-teman bisa mendapatkan nilai VD. VD-nya ini bisa teman-teman dapatkan dari hasil tegangan yang diperoleh dikurangi dengan hambatan seri. Hambatan seri ini nanti sudah diberikan ya, dikalikan dengan arus. Nah, nanti teman-teman akan plotkan grafik antara VD dengan nilai ln dari arus. Ln dari arus itu silakan pakai rumus aja gitu ya. Lalu nanti setelah itu di plotkan VD terhadap ln I gitu ya. Nah, kemudian untuk nilai arus 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 saturasi. Arus saturasi ini apa sih? Nah, arus saturasi ini kan teman-teman tahu nih ya, kalau misalkan arus muncul setelah melewati tegangan barrier atau potensial barrier, ini dia akan naik sampai satu titik tertentu, dia mencapai nilai maksimum, artinya sudah tidak bisa lagi bertambah. Maka itulah yang disebut dengan arus saturasi. Nah, ini adalah proses perhitungannya atau mekanisme ketika nanti teman-teman mau menghitung dari kurva yang ada. Tapi untuk arus saturasi ini saya tidak apa namanya, teman-teman tidak perlu menghitung kembali, cukup nanti saya berikan nilai arus saturasi yang ada saja. Tapi kalau misalkan mau menghitung, mencoba sendiri ya ini kita bisa hitung dengan mengambil perpotongan di sumbu Y gitu ya. Jadi nanti teman-teman bisa menghitung dulu tentunya di area sini ya, di semilog VD terhadap len I tadi gitu ya. Nah, kemudian nanti nilai arus saturasi ini bisa didapat dari intersection atau pertemuan gitu ya antara Y aksis begitu ya di daerah nanti len I terhadap VD. Jadi memang teman-teman harus plotting dulu ininya gitu ya. Kemudian nanti kita bisa dapatkan arus saturasi ini adalah eksponensial dari Y in. Y in ini yang ini tadi. Yaitu tadi ya intersection antara nilai Y dengan arus. Nilai Y itu apa yang ini? Yang Y VD arus yang len I-nya. Nah, tapi untuk yang bagian arus saturasi ini saya nanti langsung berikan nilainya. Nah, yang berikutnya perlu dicari adalah bagian atau nilai tegangan penghalang. Nilai tegangan penghalang ini yang mana? Nah, nilai tegangan penghalang ini ada di area seharusnya dia nggak jauh dari 0,7 volt, gitu ya. Nah, nanti teman-teman silakan cek aja begitu ya, dan bisa dibahas terkait dengan arus apa namanya, terkait dengan tegangan
jatuh yang ada, dan satu lagi tegangan penghalang atau potential barrier. Harusnya tidak jauh dari 0,7, bisa 0,6, bisa 0,5, bisa. Karena tadi itu ya, kita menghitung nilai real, ya. Kita menghitung nilai real yang artinya terkadang nggak sama plek sama persis seperti dengan hasil teori secara teori. Tapi tidak mungkin terlalu jauh juga. Misalkan dapat nilainya 20 volt gitu, tegangan potensialnya itu nggak sampai seperti itu. Nah, itu ya. Nah, untuk tegangan di sini ada persamaan, namanya persamaan teori emisi thermionik gitu ya. Di sini nilai potential barrier ini dilambangkan dengan apa ini ya, yang bagian ini potential barrier ini didapat dari persamaan yang di atas, lalu kita turunkan, nah, maka dapat diperoleh nilai potential barrier ini adalah nilai perkalian antara K dengan T dibagi dengan Q. T ini udah tetapan nilainya 300 Kelvin ya. Kemudian Q ini adalah muatan elektron, K-nya ini adalah ketetapan juga. Konstanta Boltzmann ya kalau nggak salah ya, nilainya 1,38 sekian, nanti sudah dikasih. Lalu kemudian ada nilai A bintang, ini adalah konstanta juga ya teman-teman ya, nilainya 32 kalau nggak salah. Kemudian A ini adalah luasan ya. Luasan ini juga nanti saya berikan. T ini tadi nilainya 300. IS ini adalah arus saturasi yang didapat dari yang sebelumnya. Nah, untuk arus saturasi yang tadi nanti saya berikan nilainya saja gitu ya, untuk teman-teman bisa lebih mudah. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu teman-teman? Silahkan sebelum saya lanjut. Aman? Aman ya? Oke. Nah, yang berikutnya di sini analisis sambungan. Jadi nanti teman-teman bisa dapatkan, bisa melakukan plotting antara VD atau tegangan jatuh di sambungan dengan terhadap len I, ya. Kemudian di sini setelah diplotkan nanti akan mendapatkan hasil yang kurang lebih bentuknya seperti ini harusnya, ya. Ini pakai apa? Ini bisa pakai Excel aja yang scatter plot ya teman-teman ya. Nah, ini untuk analisis keseluruhannya, gitu ya. Nah, ini dengan doping yang ada. Nah, ini teman-teman nggak harus mendapatkan nilai sebanyak ini gitu ya. Saya cuma minta dua nilai saja, kemudian nanti ada yang harus teman-teman isi. Tapi bukan yang ini. Ini hanya untuk rekapan gitu ya dari hasil pengolahan data yang saya lakukan begitu. Oke, sampai sini bisa dipahami untuk penjelasan teman-teman. Boleh dicek, aman? Bisa dilanjut? Halo, saya? Oke, nah sekarang, oke, oke, sekarang ini tadi sudah penjelasannya. Jadi yang harus teman-teman cari adalah sekali lagi yang pertama adalah teman-teman buat kurva arus tegangan. Ini yang satu, ya. Kemudian yang kedua, teman-teman buat kurva atau grafik VD terhadap len I. VD-nya itu dapat dari mana? VD-nya dapat dari ini. Ya, kemudian len I, I-nya dari mana? Dari data arus yang saya berikan. Nah, ini adalah data yang nanti saya berikan teman-teman, hanya dua saja. Ini V, ya, ini dari pengambilan data ya. Jadi dari sini teman-teman silakan buat tadi satu kurva arus terhadap tegangan IV, ya. Nah, ini yang pertama. Nah, ya, jadi ini dapat nih. Ini tegangannya sudah ada. Tuh, saya sudah siapkan. Kemudian satu lagi ini arus. Nah, kurva arus terhadap tegangan teman-teman buat kurang lebih nanti harusnya hasilnya seperti ini. Nah, ini ya. Cukup satu saja, kalau saya kan ada terang gelap, kalau teman-teman nggak usah. Cukup satu arus dan tegangan. Oke, sampai sini aman ya. Kemudian yang kedua, teman-teman silakan buat kurva VD terhadap len I. Nah, VD terhadap len I kurang lebih nanti hasilnya akan seperti ini. VD terhadap len I. Kemudian kalau ditanyakan nilainya dari mana Bu VD, dari sini. Aduh, itu dia. Aduh, jelek ya. Langsung jelas sama dengan
V dikurangi RS kali I. Gitu ya, kurang lebih ya. VD sama dengan V dikurangi RS dikalikan I. Nah, pertanyaannya nilai RS-nya kan belum ada nih. Saya langsung kasih aja ya. Nanti saya kasih dapat dari sini aja nilai RS-nya. Nah, ini nilai RS-nya. Untuk dua ini berarti teman-teman ambil yang ini ya. Saya kasih ya. Nanti ini Excel-nya saya kasih ya teman-teman ya. Nah, sini. Kita harus pastenya paste ini ya. Sebentar. Oke, nah ini ya. Ini nilai RS. Oke, nomornya biar enak deh. Nah, kurang lebih seperti ini. Oke. Aduh, jangan pakai 00 ya. Kayak uang jadinya. Oke. Ya, ini ya. Nah, ini jadi nanti silakan buat lagi kolom tambahan untuk teman-teman menghitung nilai VD. Nah, kalau di saya di sini saya udah buat nilai VD. Nah, nih ya. Nah, ini ya VD nih ya. Tambahkan satu kolom sama len I. Len I itu kan berarti nilai tinggal, ini kan sudah ada arus nih ya. Len I berarti sama dengan len dikalikan ini. Nah, PR-nya adalah yang VD. VD ini teman-teman harus kurangi antara V yang ini dikurangi RS kalau yang 0% ambil yang ini. Oh, ini 0% aja. Ini 0% ya. Ini 2,5%. Kira-kira seperti ini. Nah, jadi yang pertama len I silakan tambahkan untuk masing-masing ini. Kemudian VD teman-teman bisa hitung dari yang persamaan ini. RS-nya ini untuk masing-masing, kemudian dikalikan arus ini arus. Jadi tegak V yang di sini ini yang ini, kemudian RS itu yang ini, kemudian I-nya itu yang ini. Begitupun dengan yang 2,5. Jadi nanti teman-teman silakan tambah dua kolom kan ya, berarti ya VD sama satu lagi len arus, len I. Maka didapatkanlah kurva VD terhadap len I. Oke, sampai sini bisa dipahami teman-teman? Aman ya? Oke. Nah, sekarang teman-teman nanti silakan lengkapi data ini. Nah, yang pertama di sini sebenarnya saya mau mencari potensial barrier. Ini rumusnya, ya. Jadi potential barrier ini adalah perkalian antara K dikalikan dengan T suhu tadi ya. T-nya ini besarnya 300 Kelvin. Ini sudah konstanta. Kemudian K-nya itu adalah 1,38 dikali E pangkat min 23. E itu 10 pangkat min 23. Jadi ini konstanta Boltzmann. Ini tinggal dikalikan saja. K dikalikan T dibagi Ki. Ki ini adalah muatan elektron. Maka kalian isi di sini. Kemudian untuk B-nya itu adalah part yang ini. Ini part B. Part B itu yang ini, maaf. Jadi A bintang nilainya 32 dikalikan luasan nilainya 0,0225 ini sudah luasan ya. Jadi kalian tinggal masukkan. Jadi kalau saya dulu ngitung satu-satu gitu ya. Kemudian T kuadrat ini T-nya 300. Jangan lupa dikuadratkan dibagi arus saturasi. Ini arus saturasinya. Oke? Lalu diisi di sini. Samakan aja nggak apa-apa. Kemudian len B berarti nilai B sama dengan len masukkan nilai B yang ada di atas. Gitu ya. Kalau mau disamakan ya nggak apa-apa disamakan aja gitu ya. Harusnya sih memang ada yang berbeda tapi saya anggap sama atau mau dibedain juga nggak apa-apa dia. Sebentar, arus saturasinya saya tambahkan dulu deh. Oke, ini nilainya berapa? 2,76. Sebentar ya.
Hmm, Perhitungan yang sudah ada. Apa lah ya, kita samakan aja kurang lebih seperti yang ada di sini. Tadi itu ada dua nilai arus saturasi, cuma saya lupa di mananya ya. Oke lah ya. Kemudian ini arus saturasi intinya sudah ada, R saturasinya, misalkan ini arus saturasi saya pindahkan ya. Sini aja lah, ini divariasikan aja nggak apa-apa. Satu lagi 5,76 tadi kalau nggak saya salah. Nah, ini ya. Jadi ada dua. Jadi nanti ini apa namanya nilai arus saturasinya, nilai B-nya ini berbeda antara 0% dan 2,5% gitu ya. Nah ini dapat dari sini. Kemudian dilenkan, lalu potensial barrier-nya ini didapat dari mana? Dari nilai yang KT ini dikalikan nilai len I ini. Lalu taruh di sini, taruh di sini. Tuh. Oke. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak teman-teman? Silahkan. Nanti ini saya share ya di, atau saya share di sini aja lah. Sama satu lagi mungkin ini, saya share ini ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Silahkan. Aman? Halo? Aman? Aman Ibu. Aman ya. Ini saya share ada jurnal arus saturasi sama satu lagi ini untuk apa namanya tugasnya ya. Satu lagi, jadi ada tiga ya. Yang tiga adalah mengisi tabel. Nah, nanti silakan teman-teman bisa melakukan sebentar, pengolahan data, lalu kemudian dibahas, kemudian nanti disimpulkan kurang lebih. Hmm, hmm, Sudah terkirim untuk jurnalnya belum? Nah, coba kita lihat. Oke, untuk jurnal aman. Satu lagi untuk latihannya ya. Jadi itu ya. Jadi untuk hari ini silakan berarti teman-teman bisa melakukan pengolahan data, kemudian mencari tegangan barrier dari data yang sudah ada. Tuh. Oke. Oke. Udah terkirim semua? Oke. Sudah dicek aman tugas dan jurnal bisa untuk mengecek rujukan aman ya. Oke ya. Jadi teman-teman silakan bisa melakukan tadi ya yang saya sudah jelaskan. Kemudian nanti untuk pengumpulannya kapan Kak Dwi? Besok bisa atau gimana? Besok pagi. Biasanya kapan Teh Kak Dwi ya? Besok pagi ya Kak Dwi ya? Untuk pengumpulannya. Gimana teman-teman? Besok pagi aman? Jam 8 mungkin? Atau jam berapa teman-teman? Biasanya sih pagi-pagi ya. Seperti biasa aja berarti ya untuk pengumpulannya seperti pekan lalu gitu ya. Kemudian nanti disiapkan oleh Kak Dwi gitu ya untuk pengumpulannya. Oke, berarti itu yang bisa saya sampaikan. Teman-teman silahkan apa namanya langsung mengeksekusi. Kemudian nanti pukul 1 insya Allah mungkin nanti sama Prof. Irzaman lanjut lagi ya terkait dengan perkuliahan material Piranti. Begitu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Untuk recordnya nanti saya